Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavianisa Salsabila Putri Widianto, NIM 30701900134. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita masih bisa beraktivitas dan menjalankan segala ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Sholawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Di sini saya akan menjelaskan tentang berdakwah terlebih dahulu kepada diri sendiri. Islam adalah agama yang selalu erat kaitannya dengan berdakwah, yaitu agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah. Kemajuan dan kemunduran umat Islam berkaitan erat dengan kegiatan berdakwah yang dilakukan. Semakin gencar dan tepat dakwah yang disampaikan, maka akan baik pula hasilnya. Kegiatan berdakwah ini tidak hanya dilakukan melalui ceramah saja, tetapi banyak cara lain untuk melakukan dakwah. Bahkan media elektronik online seperti internet sekalipun bisa dijadikan kita untuk media berdakwah bagi umat muslim sekarang ini. Dakwah juga dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Dakwah sendiri artinya mengajak atau menyeru umat menuju jalan yang benar, yaitu dalam hal beramal, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangannya. Kegiatan dakwah ini merupakan kewajiban semua umat Islam di seluruh dunia. Sebagaimana tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada golongan orang yang menyeru kepada kebajikan
menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Sebagaimana dipahami oleh banyak orang, berdakwah ditunjukkan untuk orang lain. Kegiatan berdakwah ini tidak hanya dilakukan melalui ceramah saja, tetapi banyak cara lain untuk melakukan dakwah. Bahkan, media elektronik online seperti internet pun bisa dijadikan untuk media dakwah bagi umat Islam sekarang ini. Dakwah sendiri pun dapat dilakukan di mana saja dan kepada siapa saja. Dalam pembahasan kali ini, kita hanya akan menyinggung pengertian dakwah dan dakwah yang dilakukan kepada diri sendiri, kepada orang lain, keluarga, dan di masyarakat. Dakwah secara harfiah artinya ajakan atau seruan, yaitu ajakan ke jalan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kata dakwah adalah da'a yad'u, dakwah, yang artinya mengajak atau menyeru. Secara istilah, dakwah sendiri bermakna ajakan untuk memahami, mempercayai, mengimani, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, juga mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana yang tertulis di dalam firman Allah di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dolla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Menurut Alim Mahfuz, dakwah adalah memotivasi manusia untuk berbuat kebaikan dan petunjuk, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar, untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan menurut Ali Syalih Al-Mursyid, dakwah merupakan suatu cara untuk menegakkan kebenaran yang hakiki, kebaikan dan hidayah, serta melenyapkan kebatilan dengan berbagai pendekatan, metode, dan juga media. Berdakwah atau mengajarkannya harus dimulai dari dirinya sendiri. Islam menganjurkan ketika mengajak orang lain, maka dirinya sendiri harus terlebih dahulu menjalankannya.
Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak membolehkan bagi siapapun menyuruh orang lain menjalankan Islam sementara dirinya sendiri pun belum menjalankannya. Mengajak orang lain untuk berbuat baik dalam ajaran Islam harus memulainya dari dirinya kita sendiri, keluarga, dan selanjutnya orang terdekatnya, dan baru kemudian masyarakat luas. Setelah dirinya sendiri menjalankannya, maka baru kita mengajak orang lain misalnya berakhlak mulia, maka seharusnya memulai dari diri kita sendiri. Jika kita berdakwah, amalan kita pun akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawla sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunub wa man yuti'illaha illallaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Perkataan yang benar dalam ayat ini maksudnya adalah dakwah. Jadi, barang siapa yang buat dakwah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki amalan-amalannya. Jadi, ada penekanan kata atau jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya ini sebuah kepastian. Berdakwah atau mengajarkannya harus dimulai dari diri kita sendiri. Islam menganjurkan ketika mengajak orang lain, maka dirinya sendiri harus terlebih dulu menjalankannya. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak membolehkan bagi siapapun menyuruh orang lain menjalankan Islam sementara dirinya sendiri pun bahkan belum menjalankannya. Mengajak orang lain untuk berbuat baik dalam ajaran Islam pun harus memulainya dari diri kita sendiri terlebih dahulu, keluarga, selanjutnya orang-orang yang dekat dengan kita, dan baru kemudian ke masyarakat luas. Setelah dirinya sendiri menjalankannya, maka barulah kita mengajak orang lain untuk berakhlak mulia. Maka seharusnya memulainya dari diri kita sendiri. Demikian pula sebaliknya, melarang orang lain dari melakukan hal yang dipandang buruk ataupun dosa, maka terlebih dahulu diri kita sendirilah sudah tidak menjalankan apa yang disebut dengan keburukan atau dosa tersebut. Ajaran Islam
menganggap bahwa seseorang tidak pantas melarang orang lain melakukan perbuatan dosa, sementara dirinya sendiri pun masih dikenal melakukan perbuatan yang dilarang oleh agamanya. Islam sendiri juga menunjukkan bahwa sumber perbuatan buruk itu selalu berada pada dirinya sendiri. Manusia memiliki beberapa sifat dasar, yaitu ingkar terhadap Tuhannya, selalu berlebihan, sedikit saja yang mampu mensyukuri nikmat, selalu berada pada posisi yang merugi, serba galau dan atau berkeluh kesah, bakhil tatkala mendapatkan hal yang kelebihan, selalu dialihkan oleh keinginan untuk kita memperbanyak harta, dan sifat-sifat yang menyedihkan lainnya. Sifat-sifat dasar itulah yang dimiliki oleh semua manusia, kecuali para nabi dan rasulnya. Mendasarkan realitas sifat dasar manusia seperti sedikit digambarkan itu, maka siapapun kita akan memperbaiki atau meningkatkan kualitas kehidupan, maka sebagaimana dikemukakan di muka, seharusnya memulai dari dirinya sendiri. Memperbaiki diri sendiri lebih diutamakan dibanding berupaya memperbaiki orang lain. Bahkan memperbaiki orang lain pun sebenarnya bukan menjadi kewenangannya kita. Umpama hal itu dijalankan adalah hanya sebatas mengingatkan, saling berwasiat dan atau bermusyawarah. Manusia dianjurkan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tugas itu demikian berat, melebihi tugas di medan perang. Dalam sebuah kisah diterangkan oleh Nabi bahwa perang fisik dinilai lebih ringan dibandingkan perang melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, berdakwah seharusnya dimulai dari diri kita sendiri. Tentu, tugas itu akan dilaksanakan dengan baik manakala seseorang berhasil mengenal tentang dirinya sendiri. Sementara itu, pekerjaan dimaksud juga tidak mudah, sehingga banyak orang gagal berdakwah oleh karena itu tidak tahu siapa sebenarnya diri mereka sendiri. Jadi, orang-orang yang berdakwah seharusnya sebelum mereka berdakwah kepada orang lain, mereka harus mengenal diri mereka sendiri. Karena jika mereka tidak mengenal diri mereka sendiri, malah melakukan dakwah kepada orang lain, itu adalah sebuah kesalahan besar. Karena orang yang gagal dalam melakukan dakwah, biasanya dia juga gagal mengenal dirinya sendiri. Jamiatul Islamiyah sebagai sebuah organisasi dakwah, di dalamnya terhimpun orang-orang yang berusaha memperbaiki dirinya sendiri sebelum mengajak orang lain. Menganggap bahwa diri mereka sendiri belum baik. Sementara itu, menjadikannya semakin baik dirasa bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Karena manusia sendiri terbiasa memandang kesalahan dan keburukan orang lain daripada melihat dirinya sendiri. Maka dari itu, untuk menjadikan diri sendiri untuk tidak menyalahkan orang lain,
tidak tinggi hati, tidak batil, terjauh dari penyakit iri hati, dengki, hasut, dan permusuhan, dan juga menganggap orang lain rendah, dan lain-lainnya. Semuanya pasti membutuhkan proses yang panjang dan tidak mudah. Jadi, untuk memperbaiki diri kita sendiri, tidak semudah membolak-balikan telapak tangan. Karena apa? Karena kita untuk mengenal diri kita sendiri pun kita belum tentu bisa. Jadi, apalagi jika untuk memperbaiki diri kita sendiri. Karena memperbaiki diri juga tidak semudah yang orang omongkan, yang diomongkan oleh orang lain, dan juga yang lainnya. Jadi intinya adalah memperbaiki diri sendiri itu lebih susah dibandingkan untuk kita berdakwah kepada orang lain dan mengingatkan orang lain. Nah, memperbaiki diri kita sendiri pun kita belum bisa. Mengenal diri kita sendiri pun juga belum bisa. Bagaimana kita mau berdakwah dan mengingatkan kebaikan kepada orang lain, mengingatkan orang lain untuk tidak berbuat dosa atau berbuat keburukan, jika diri kita sendiri pun kita belum mengenalnya atau belum memperbaiki diri kita sendiri. Biasanya, apabila diri menerima pesan dakwah, kita akan menyerap isi dakwah tersebut melalui proses berpikir, dan efek kognitif ini bisa terjadi apabila perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dan dimengerti oleh mad'u tentang isi pesan yang diterimanya. Berpikir di sini menunjukkan sebagai kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep dan lambing sebagai pengganti objek dan peristiwa. Sedang kegunaan berpikir adalah untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan menghasilkan karya baru. Jadi, dengan menerima pesan melalui kegiatan berdakwah, diharapkan akan dapat mengubah cara berpikir seseorang tentang ajaran agama sesuai dengan pemahaman yang sebenarnya terjadi. Seseorang dapat paham atau mengerti setelah melalui proses berpikir. Dalam berpikir, seseorang mengorganisasikan bagian-bagian dari pengetahuan yang diperolehnya. Dengan harapan, pengetahuan dan pengalaman yang tidak teratur dapat tersusun rapi dan merupakan kebulatan yang dapat dikuasai dan dipahami. Adapun berpikir itu melalui proses sebagai berikut. Pertama, timbulnya masalah atau kesulitan yang harus dipecahkan. Kedua, mencari dan mengumpulkan fakta-fakta yang dianggap memiliki sangkut paut dengan pemecahan masalah. Ketiga, pada taraf penemuan atau pemahaman, menemukan cara dalam memecahkan masalah. Keempat, yang dilanjutkan melalui menyempurnakan dan mencocokkan hasil pemecahan. Berpikir sendiri ditentukan oleh bermacam-macam faktor yang dapat mempengaruhi jalannya berpikir. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah bagaimana seseorang melihat dan memahami masalah, situasi yang sedang dialami, dan situasi di luar yang sedang dihadapi, pengalaman-pengalaman orang itu, dan bagaimana kecerdasannya. Jadi orang-orang yang
memperbaiki dirinya sendiri. Dia pasti akan berpikir. Dan dari situlah dia berpikir untuk semakin memperbaiki diri, baru dia akan mengingatkan orang lain, mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi, biasanya orang-orang yang melakukan dakwah, dia pasti memiliki kecerdasan yang sangat bagus. Karena dia berpikir bagaimana dia memperbaiki dirinya dia sendiri, dan juga dia berpikir bagaimana cara dia untuk mengajak orang lain menuju kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Setelah kita melakukan dakwah kepada diri sendiri, selanjutnya kita harus berdakwah kepada orang terdekat kita, yaitu keluarga. Tidak mungkin kita mendahulukan fardu kifayah atas fardu ain, dan tidak mungkin pula kita memperhatikan untuk memberi petunjuk kepada orang yang jauh, padahal kita sendiri khawatir orang terdekat atau keluarga. Maka tidak boleh bagi seseorang menyia-nyiakan keluarganya, baik berupa putra, putri, suami, istri, ayah, dan ibu, sementara ia merasa khawatir kepada mereka, lalu pergi mendakwahi orang lain yang merupakan fardu kifayah. Padahal, menjaga keluarga dari hal-hal yang buruk dan mengingatkan apabila berperilaku tidak baik adalah fardu ain bagi kita. Sebagaimana terdapat pada firman Allah dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu quwa anfusakum wa ahlikum naro wa quduha annasu wal hijaratu alaiha ma'ikatun hiladun sidadul la ya'sunallaha ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka yang selalu mengajarkan apa yang diperintahkan. Setelah kita berdakwah kepada diri sendiri dan keluarga, maka kewajiban kita selanjutnya adalah berdakwah kepada masyarakat. Berdakwah kepada masyarakat bisa dilakukan kepada teman kita. Awalnya mungkin memang akan sulit, tetapi apakah kita akan tinggal diam saja melihat teman kita menyimpang atau melakukan suatu keburukan? Tentu sebagai teman dan saudara muslim, kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Karena kewajiban kita adalah untuk saling mengingatkan kepada hal yang buruk dan menyeru kepada yang baik. Cara yang bisa dilakukan dalam berdakwah kepada teman kita adalah dengan cara persuasif. Jika orang tersebut tidak mau, kita ajak lagi dengan cara persuasif, karena dalam berdakwah itu sebenarnya tidak ada unsur kekerasan. Lalu bagaimana jika kita terus berdakwah dan orang tersebut tidak mau berubah? Memang ini masalah yang selalu dihadapi ketika berdakwah. Untuk mengatasinya,
alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar teman kita ini dibukakan pintu hatinya agar bisa berubah. Teruslah berdakwah kepada dia, tetapi ingat, melakukannya dengan cara persuasif. Jangan sampai ada unsur kekerasan karena yang ditakutkan teman kita tidak mau lagi mendengar dakwah dari kita jika kita melakukan dengan adanya unsur kekerasan. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada dakwah kali ini adalah dakwah merupakan pilar penting dalam kemajuan agama Islam di dunia. Dakwah juga dapat dilakukan dan dimulai dari diri sendiri untuk diri kita sendiri. Lalu dilanjutkan untuk keluarga, masyarakat, dan orang-orang terdekat di sekitar kita. Seseorang harus menyampaikan dakwah dengan metode yang berbeda dan lebih menarik agar orang-orang yang mendengarkan dakwah kita, dia akan mendengarkan lebih baik dan bisa memahaminya lebih baik juga. Karena dengan dakwah yang menarik, mereka tidak akan cepat bosan ketika akan mendengarkan dakwah dari kita. Demikian dakwah ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.